Ekspresi Yu Chan membeku. Dia tidak mengharapkan kata-kata ini sama sekali. Dia berusaha berteman dengan Qin Yining untuk membebaskan diri. Yu Chan terbangun dari linglungnya. Senior, kamu salah paham, Yu Chan sambil mengerutkan kening. Qin Yining memuji Yu Chan, kamu sangat cerdas dan cantik. Saya selalu menginginkan anak perempuan seperti Anda, dan hari ini, keinginan saya akhirnya terpenuhi. Nona, biarkan aku menjadi putri angkatmu, Yu Chan buru-buru berkata. Bagus, setelah kamu menikahi Haur, kamu akan menjadi seperti putriku sendiri, Qin Yining berkata sambil tersenyum. Yu Chan khawatir dan segera membalas, senior, tidak banyak perbedaan antara aku dan si Hao. Kamu salah paham. Qin Hao selalu melihat dari samping dan sedikit terkejut melihat situasi ini. Senior, hubungan antara dua sekte kita cukup bersahabat. Meskipun ada beberapa kesalahpahaman antara si Hao dan saya sendiri, saya masih tidak bisa terjebak seperti ini. Itu akan mempengaruhi hubungan kedua sekte. Yu Chan mengambil inisiatif untuk mengusulkan ini. Qin Yining berkata, Haur, ini salahmu. Bagaimana Anda bisa membuat Yue Chan merasa sangat dirugikan? Bagaimanapun, Anda tidak harus menekannya. Ini adalah seseorang yang akan menemanimu sepanjang hidupmu, jadi kamu harus menghargainya. Ini membuat Yu Chan semakin khawatir. Si Ziling terbatuk ringan untuk mengisyaratkan istrinya. Qin Yining malah tersenyum manis, seolah dia tidak menyadarinya sama sekali. Tidak akan ada masalah yang muncul dari ini kan? Si Ziling mengerutkan kening dan bertanya diam-diam. Qin Yining berkata, dia memperlakukan Hauer dengan tidak baik terlebih dahulu, dan itulah sebabnya dia ditangkap. Itu bukan salah Hauer. Namun, menikahinya seperti ini, bukankah itu sedikit lalai? Si Ziling bertanya. Qin Yining dengan sungguh-sungguh menjawab dan berkata, Hauer menjungkir balikan gunung abadi dan menimbulkan bencana besar. Sementara itu, identitas Yue Chan luar biasa. Mungkin terhubung dengan sekte mending surga melalui pernikahan mungkin bisa mengubah situasi Hauer yang tidak menguntungkan dan menghilangkan beberapa dendam. Qin Yining, kamu juga seorang wanita suci. Apa kau tidak memikirkan perasaanku? Bagaimana kamu bisa bertindak seperti ini? Yu Chan sangat marah. Apakah ini akan menjadi pertarungan pertama antara ibu mertua dan menantu perempuan? Qin Yining tersenyum. Yu Chan merasa sulit untuk tenang. Mereka berdua adalah wanita suci, namun dia tidak pernah mengira mereka berdua akan saling berhadapan seperti ini. Yu Chan berkata dingin, ketika sekte mending surga tahu, mereka pasti tidak akan setuju. Kenapa mereka tidak setuju? Saya pernah mendengar tentang wanita suci surga mending sekte yang lebih tinggi menikah sebelum Anda tahu. Haur keluargaku tidak kalah dengan para jenius surgawi dari alam yang lebih tinggi, bakat luar biasa. Si Hao tercengang mendengar ibunya. Yu Chan terus menjelaskan akan ada konsekuensi besar antara kedua sekte akibat tindakan ini. Namun dengan Qin Yining meyakinkan hal itu tidak akan menimbulkan masalah, mereka berselisih satu sama lain. Si Hao agak terkejut. Apakah ibunya sekuat itu? Si Ziling benar-benar diam sementara Qin Hao menyaksikan dengan takjub dan penuh minat. Yu Chan juga mengungkapkan kepintaran dan caranya dengan kata-kata, sampai-sampai dia bahkan menyerang Qin Yining secara tidak langsung. Pada akhirnya, dia masih wanita suci senior, jadi Qin Yining sangat tenang. Kata-katanya seperti pedang saat dia berbicara, mari kita akhiri dengan semua teknik magis dan kemampuan sucimu. Saya hanya ingin mengajukan satu pertanyaan, apakah Anda akan menikah atau tidak? Apakah kamu benar-benar akan menjadi wanita suci yang jahat? Balas Yu Chan. Qin Yining membalas, kamu salah. Aku akan menjadi ibu mertua yang jahat. Tentu saja, itu hanya sementara. Jika Anda memperlakukan Hauer dengan tulus, maka saya pasti akan memperlakukan Anda seperti putri saya sendiri. Saat ini, Anda harus bergegas menjadikan saya cucu. Kamu hanya bisa menyalahkan diri karena berkomplot melawan negara batu. Apakah kamu pikir aku akan pasrah menjadi menantu perempuanmu? Yu Chan menentangnya dengan sangat marah. Peng 9, di mana kamu? Qin Yining memanggil. Komandan penjaga tua muncul di istana surgawi tengah dan memperlakukan ibu si Hao dengan sangat hormat. Dia telah melihat semuanya dengan matanya sendiri sekarang. Siapkan pesta untuk pernikahan Hauer. Ketika kata-kata Qin Yining terdengar, Peng Nine tidak hanya terkejut, bahkan si Hao sendiri pun tercengang. Ibunya terlalu cepat dan tegas. Bahkan si Ziling terdiam saat mendengar ini. Dia diam-diam menyeka keringatnya sambil menatap istrinya. Ibu, bukankah ini terlalu cepat? Si Hao bertanya.
Ketika Yu Chan mendengar ini, dia menjadi sangat gugup. Dia benar-benar takut pada akhirnya. Untuk menghindari terlalu banyak malam dan mimpi yang panjang, kalian berdua harus menikah lebih awal, Qin Yining berkata dengan tegas. Ibu, kamu benar-benar menganiaya peri Yu Chan sedikit di sini. Dia adalah wanita suci sekte mending surga. Qin Hao di samping tiba-tiba berbicara. Qin Yining langsung menjentikkan dahinya dan berkata, peri apa, wanita suci apa? Panggil dia kakak iparmu. Peng Nain tepat waktu berbicara, mengatakan, Ibu Kaisar, Yu Chan adalah seorang tawanan, dan dunia luar tidak tahu tentang ini. Jika kita sembarangan membuat upacara pernikahan, itu mungkin menghasilkan keributan besar dan membawa banyak masalah. Kalau begitu mari kita atur saja dengan cara yang tidak mencolok. Cukuplah jika keluarga kita menjadi saksi. Qin Yining tersenyum sambil menatap Yu Chan. Ibu, ada beberapa hal yang tidak Anda ketahui. Ini adalah tubuh keduanya, dan dia memupuk teknik misterius. Si Hao berbicara. Qin Yining tercengang. Dia pernah mendengar tentang metode kuno semacam ini sebelumnya. Ia berkata, satu sudah sangat sulit untuk dihadapi. Jika ada dua, bagaimana saya bisa cocok di masa depan? Kita tidak bisa menyeret ini lebih lama lagi. Malam ini, kalian berdua harus menikah. Ini adalah keputusan bersama dari ibu dan ayah. Si Hao tetap diam. Dia merasa bahwa ibunya pasti seorang penyihir ketika dia masih muda juga. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi eksentrik bahkan sekarang? Di masa depan, kita semua akan pergi ke alam yang lebih tinggi. Saya percaya bahwa pada saat itu, Sekte Mending Surga pasti akan menyetujui menantu perempuan Si Hao yang baik dari keluarga saya, kata Qin Yin. Dia berbalik dan memberitahu Si Hao bahwa dia menginginkan seorang cucu sesegera mungkin. Pada saat itu, Peng Nain menerima perintah. Dia berbalik untuk membuat persiapan untuk pernikahan. Istana kekaisaran yang megah tampak lebih mempesona di bawah cahaya matahari terbenam. Di dalam kuil surgawi pusat, sebuah pernikahan sedang dilakukan dengan sederhana dengan hanya beberapa orang yang hadir. Pengantin baru secara alami adalah Si Hao dan Peri Yue Chan. Yang lainnya termasuk orang tua Si Ziling dan Qin Yining, serta Qin Hao. Selain itu, ada dua tamu lainnya, yaitu Peng Sembilan dan Raja Perang. Jika berita ini dirilis pasti akan menimbulkan perang. Reputasi Yu Chan terlalu besar. Dia memandang rendah seluruh dunia kemanapun dia pergi. Dia dikenal sebagai peri dunia fana di dalam Sekte Mending Surga. Wanita suci mereka tidak akan pernah diizinkan untuk dinikahkan. Ini adalah jenis tabu. Pertama, beri hormat kepada langit dan bumi. Kedua, beri hormat kepada orang tua. Raja Perang ada di sini sebagai saksi pernikahan. Adapun Peng Nain, dia bertanggung jawab atas urusan lain-lain, misalnya, hal-hal seperti menyiapkan pesta makan malam dan anggur semuanya diatur secara pribadi olehnya. Yue Chan berasal dari alam yang lebih tinggi. Dari apa yang saya dengar, statusnya sangat mulia. However, Anda harus menghargainya dan tidak mengecewakannya. Saya merasa memberinya gelar selir senior tidak buruk dan cocok dengan statusnya, Qin Yining menyarankan. Aku tidak mengakui pernikahan ini, kata Yu Chan. Kamu masih ingin menjadi permaisuri. Teruslah bermimpi, kata Qin Yin. Raja Perang dan Peng Sembilan merasa paling tidak nyaman. Mereka akhirnya berpartisipasi karena mereka terlibat, jadi mereka secara alami melihat perkelahian antara ibu mertua dan menantu perempuan. Haur, bawa istrimu ke kamar pengantin. Anda harus menjadikan saya cucu lebih cepat, jelas Qin Yin. Qin Senior, saya akan meminta maaf kepada Anda. Mari kita akhiri semua ini. Yu Chan mengaku kalah. Qin Yining mengungkapkan ekspresi puas. Dia mengangguk dan kemudian berkata kepada Si Hao, Hao mengapa kamu tidak bergegas dan membawa istrimu pergi? Qin Yining, apakah kamu tidak takut Sekte Mending Surga membalas dendam demi aku ketika kamu memasuki alam yang lebih tinggi? Ekspresi Yu Chan sangat berubah, tidak takut sama sekali. Pada saat itu, mereka pasti akan sangat senang telah mendapatkan cucu yang begitu berbakat dan menggetarkan dunia. Qin Yin tersenyum. Setelah dikirim ke kamar pengantin, Peri Yu Chan merasa sulit untuk tenang. Dia benar-benar ketakutan. Dia dengan hati-hati membuat persiapan saat dia duduk di sana mengamati Si Hao. Da Zuang, Ermeng, Pi Hou, dan anak-anak lainnya sudah memiliki anak sendiri yang berlarian. Apakah akhirnya giliranku? Tapi kapan aku punya waktu untuk mengurus beberapa anak kecil, kata Si Hao lembut. Ketika Yu Chan mendengar ini, ia semakin menggigil dan berkeringat dingin.
Yu Chan, datang dan minum. Kita harus mematuhi perintah ibuku sebentar lagi. Si Hao melambai padanya. Yu Chan pura-pura tidak mendengarnya. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Si Hao bertanya. Siapa yang akan melahirkan anakmu? Temukan orang lain, balas Yu Chan. Kau dan aku sudah menikah. Kenapa aku harus mencari orang lain? Si Hao menatapnya. Si Hao memanggilnya minum bersama. Yu Chan secara alami tidak mau melakukannya, segera menjauh ke tempat tidur. Hei peri, mengapa kamu sangat menyukai tempat tidur? Si Hao bertanya, berteriak-berteriak. Apa yang kamu semburkan secara acak? Siapa yang suka ranjang? Jika saya bisa, saya akan segera pergi. Ketika si Hao mau menemuinya, ia segera bergerak untuk menemani si Hao minum. Ia sangat ketakutan. Mereka bertukar minuman. Si Hao berkata, istriku, mengapa kamu begitu ketakutan? Yu Chan menenangkan dirinya dan berkata, batu kecil, kami adalah orang-orang yang tenang. Mari kita duduk dan membicarakan beberapa hal. Tolong bertindak sedikit lebih bermartabat. Masalah yang ingin saya bicarakan adalah masalah yang sangat serius. Si Hao segera menjadi serius dan menatapnya tanpa bercanda. Kami sangat membutuhkan 3. Ini pertama kalinya ibuku menyuruhku melakukan sesuatu, jadi aku tidak bisa mengecewakannya. 3. Yu Chan berteriak. Apa yang kamu katakan? Siapa yang akan melahirkan anak untukmu? Saya tidak akan berbicara dengan Anda tentang hal-hal ini. Berhenti menggangguku. Yu Chan membalik. Kamu adalah istriku, jadi tentu saja kamu akan melahirkan untukku. Si Hao tanpa sadar telah meraih tangannya. Yu Chan tidak bisa melawan karena kultivasinya disegel. Dia buru-buru menarik tangannya kembali. Ia berkata, si Hao, jika kamu ingin menikah denganku, itu bukan tugas yang mustahil. Itu segera membuat si Hao terkejut. Ia melanjutkan, tentu saja, selama kamu menjanjikanku sebuah syarat. Si Hao dengan tegas menolak. Tanpa memikirkannya, dia tahu bahwa kondisinya akan sangat menuntut. Kau bahkan tidak mau mendengarnya. Tidak ada salahnya untukmu, dan malah menjadi sesuatu yang luar biasa, kata Yu Chan. Dia menjelaskan bahwa ia akan memberitahu cara menangkap penyihir. Selama Anda menangkap penyihir dan membuatnya tinggal di istana kekaisaran juga, saya akan mengakui pernikahan hari ini, kata Yu Chan. Si Hao tersenyum. Memang kedua wanita ini pantas disebut musuh. Saya tidak setuju. Namun, saya masih cukup tertarik pada penyihir. Anda harus mengerti, di lautan kesadaran Anda, dia ingin menekan saya bersama Anda, kata si Hao. Kamu tidak memiliki ketulusan. Yu Chan berbalik dan menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itu hanya satu syarat, namun kamu bahkan tidak bisa menyetujuinya, kata Yu Chan. Kondisi Anda sulit dicapai. Bahkan jika saya benar-benar mencapainya, itu akan memakan waktu beberapa tahun sebelum itu terjadi, jawab si Hao. Pada saat ini, alis cantik Yu Chan mengerutkan kening. Dia merasa khawatir dalam hati. Perasaan berada dalam situasi di luar kendalinya ini sangat tidak nyaman. Dia belum pernah merasakan pengalaman seperti ini di masa lalu. Si Hao mengangkat cangkir dan berkata, kami masih belum bertukar cangkir anggur sebagai pengantin. Yu Chan linglung. Bukankah dikatakan bahwa suami dan istri harus satu hati dan pikiran? Kamu bahkan tidak bisa memuaskan keinginan pertamaku, jadi bagaimana kamu bisa membuatku jatuh cinta padamu? Kata Yu Chan. Yue Chan mengeluarkan aura dari alisnya. Si Hao tercengang dan dengan cepat mengambil tindakan pencegahan. Dia kemudian dengan hati-hati memeriksanya, dan kemudian dia tenang. Yu Chan mencoba melepaskan diri dari batasan roh primordialnya, tapi dia masih terjebak. Kamu mengatakan bahwa pasangan harus memiliki hati yang sama, namun kamu mencoba memulihkan kekuatanmu dan berurusan denganku. Si Hao tertawa. Baiklah, aku tidak akan meminta apa-apa lagi. Saya hanya berharap Anda menangkap penyihir itu, kata Yue Chan. Kemudian, mereka minum secara terpisah. Si Hao tiba-tiba tertawa dan berkata, untuk menjadikan musuh sebagai istriku, di masa depan, hubungan seperti apa yang akan kita miliki? Di masa depan apakah kita akan bertarung atau kita akan saling membantu? Oleh karena itu kita harus membangun koneksi dengan menjadikan Anda jadi istri yang melahirkan anak. Yu Chan sangat marah, jika kamu melepaskanku, aku bisa tetap menjadi teman seumur hidupmu. Kalau tidak, aku akan menjadi musuhmu. Jangan khawatir, menjadikan musuh sebagai istri, jenis perjuangan seumur hidup yang pada akhirnya akan ditaklukkan ini terasa seperti tantangan yang cukup memuaskan bagi saya. Ini juga sudah larut malam, sebaiknya kita istirahat, kata si Hao. Jangan sentuh aku,
Yu Chan berbalik, ia merasa terhina dan marah. Dia menggertakkan giginya dan tiba-tiba membuka mulutnya untuk menggigit Si Hao. Dia selalu merasa bahwa pria ini kurang dalam hal moral. Dia sangat gugup. Mari kita bicara tentang cara menangkap penyihir itu. Si Hao berbaring di samping, indera surgawi Si Hao sangat tajam. Dia merasakan gelombang fluktuasi yang tidak bisa diselidiki di kejauhan. Dia menjadi sangat waspada. Dia tidak berdiri sendiri dan malah memeluk Yu Chan sambil dengan anggun melompat keluar dari jendela untuk mencari sumbernya. Segera setelah itu, dia melihat sosok wanita, yang ternyata ibunya. Qin Yining berkata dengan suara yang sangat tenang, "Ibu takut kamu akan dimanfaatkan." Semakin cantik gadis itu, semakin berbahaya mereka, terutama wanita suci. Si Hao tercengang. Segera setelah itu, dia tersentak kembali ke kenyataan. Dia menemukan bahwa ibunya juga tampak agak malu. Namun, dia masih dengan paksa menahannya dan berpura-pura tenang. Adapun Yu Chan sangat malu, "Nona suci yang jahat, kamu telah melewati batas. Cuacanya tidak buruk. Saya sudah menghargai keindahan bintang-bintang dan harus kembali tidur." Qin Yining mempertahankan ketenangannya dan pergi. Yu Chan marah, karena kondisi pakaiannya sedang tidak rapi karena berantam dengan Si Hao. "Hei, itu ibu kita. Perhatikan nada bicaramu," kata Si Hao. Si Hao menariknya ke dalam pelukannya dan kembali ke kamar. "Batu kecil, izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia," kata Yu Chan dengan serius. Si Hao mendengarnya dengan serius. "Tubuh utama akan datang," kata Yu Chan. Si Hao terkejut. "Apakah kamu ingin menangkapnya?" Yu Chan bertanya. Si Hao tidak percaya kepada kata-katanya. Tiba-tiba cuaca berubah dan fluktuasi terjadi. Di dalam istana kekaisaran, beberapa penjaga yang kuat tampaknya telah merasakan sesuatu. Mereka mengangkat kepala, tetapi mereka belum pernah melihat kilat aneh seperti itu sebelumnya. Beberapa hujan meteor turun. Ini adalah tahap bencana alam yang tak terduga. Kecepatan meteorit ini jatuh dari awan gelap terlalu cepat. Saat menghadapi bencana alam seperti ini, lupakan istana kekaisaran, bahkan sebuah kota besar akan hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Bahkan area di bumi yang besar akan runtuh dan hancur. Semua meteor terkonsentrasi ke satu tempat, istana kekaisaran. Jenis bencana pembunuhan ini sudah cukup untuk melenyapkan makhluk tak berujung. Dia benar-benar datang. Yu Chan berdiri. Dia bergerak ke arah jendela dan menatap ke langit. "Bukankah itu berarti kamu baru saja mencoba bertahan sebelumnya dan tidak tahu apakah dia pasti akan datang?" Si Hao berbalik dan menatapnya. Yue Chan terkejut saat bangun. Matanya yang indah mengungkapkan keterkejutan, kepanikan, dan bahkan lebih terkejut lagi. "Aku akan perlahan menghukummu nanti," kata Si Hao. Dia memegang pinggang kecilnya yang indah dengan erat tanpa melepaskannya untuk mencegahnya benar-benar melepaskan diri malam ini. Pada saat ini, mereka berdua menyaksikan hujan meteor. Bencana alam yang mengerikan seperti itu tidak terjadi selama bertahun-tahun. Yu Chan merasa khawatir. Meskipun persiapan yang cukup telah dilakukan sebelum bencana alam ini, kekuatan surgawi yang tak terbatas tidak mungkin untuk dipertahankan. Istana kekaisaran berada dalam kekacauan. Semua orang merasa seolah-olah hari penghakiman telah tiba. Akhirnya, meteor pertama turun. Itu menabrak langit di atas istana surgawi. Namun, sebelum meteor melakukan kontak dengan istana surgawi, mereka segera meledak. Semua jenis pancaran meletus dan tersebar ke segala arah. Seluruh istana kekaisaran gemetar. Setiap istana bersinar cemerlang, semuanya dikelilingi oleh simbol-simbol kuno. Seolah-olah artefak magis yang sangat besar dihidupkan kembali. Terukir di permukaannya adalah jejak yang telah ada selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan bahkan ada lebih banyak pola formasi. Meteor-meteor itu turun. Jenis kekuatan surgawi ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh kekuatan manusia. Jika mereka benar-benar terjebak di dalam, bahkan ahli tertinggi pun akan berubah menjadi abu. Untungnya, istana kekaisaran dilindungi oleh formasi. Di dalam istana kekaisaran, semua orang bersorak. Meskipun kekuatan surgawi itu menakutkan dan cukup untuk memusnahkan banyak kota besar dari muka bumi yang besar, mereka masih terhalang oleh formasi kuno. Si Hao menyipitkan matanya. Tatapannya intens. Jika dia tidak segera memanfaatkan sejumlah besar materi surgawi yang diperolehnya dari Gunung Abadi setelah kembali dari wilayah misterius dan batu pemukul surgawi meletakkan beberapa formasi surgawi, istana kekaisaran ini mungkin benar-benar telah dilanggar. Tepat pada saat ini, tubuh Yu Chan bergetar.
Dia melihat ke arah tertentu dan mengintip ke arah sedikit cahaya di dalam awan. Si Hao melihat sosok di dalam awan. Penampilan surgawinya ditutupi oleh cahaya kabur. Ada jenis aura surgawi padanya yang bahkan lebih umum dan lebih kuat daripada Yu Chan. Seolah-olah dia hampir menjadi abadi dan benar-benar terpisah dari dunia manusia, seolah-olah dia jauh di atas orang lain. Penampilan aslinya tidak bisa dilihat. Tubuhnya terbungkus dalam cahaya. Pada saat ini, dia juga mengintip ke bawah dan mengabaikan Si Hao. Si Hao tahu bahwa jika tubuh utama dan tubuh kedua cukup dekat, mereka dapat berkomunikasi dan menjadi satu.